Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari segala kegundahan dan kegalauan, sehingga lebih fokus dalam belajar, terutama belajar pada mata pelajaran qawaid ini. Di setiap suatu perkara yang baik, hendaknya ananda selalu mengawalinya dengan membaca bacaan basmalah, terlebih khusus untuk ananda ketika belajar, terutama pada mata pelajaran qawaid ini. Untuk itu, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab harful jarri waz zarfi, huruf jar dan huruf zarf. Sebelum kita memulai, silakan ananda perhatikan kompetensi dasar dari pelajaran ini, atau lebihnya pada materi harful jar waz zarf ini. Yang pertama, pengguna mampu menggunakan jar dan zarf di dalam kalimat. Setelah belajar ini, diharapkan ananda kenal dan mampu menggunakannya di dalam kalimat-kalimat yang lain. Kemudian yang kedua, pengguna mampu menyatakan tempat dengan menggunakan huruf jar dan zarf. Setelah itu, ananda bisa menentukan, menyatakan, mengungkapkan dalam menggunakan huruf jar dan zarf. Itulah kedua dari kompetensi inti materi harful jar dan harful zarf ini. Lalu seperti apakah huruf jar dan huruf zarf itu? Simak penjelasannya berikut. Adapun huruf-huruf tersebut adalah yang pertama harful jar. Harful jar pada tabel bawah ini dibagi menjadi dua, yaitu ala artinya di atas dan fi artinya di dalam. Sedangkan harful zuruf dibagi menjadi lima, di antaranya fauqa di atas, kemudian tahta di bawah, baina di antara, wara'a di belakang, amama di depan. Kalau kita perhatikan secara seksama, ada dua kata yang bersinonim, yaitu ala artinya di atas dan fauqa artinya di atas. Namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu ala di atas. Ala di atas berarti dia menempel. Akan tetapi fauqa artinya di atas dan dia tidak menempel. Itu perbedaan dari keduanya. Dan dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa yang disebut dengan harful jar dan harful zuruf itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan tempat. Nah, harful jar berkaitan dengan tempat, harful zuruf berkaitan dengan letak tempat juga. Harful jar dibagi menjadi dua, ala dan fi, dan harful zuruf dibagi menjadi lima, fauqa, tahta, baina, wara'a, amama. Contoh penggunaan harful jar dan harful zuruf adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal ardi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-maktabu tahta as-saqfi. Al-ardu tahta as-saqfi. Al-ardu wal maktabu tahta as-saqfi. Al-ustadhu fil fasli. Wat tilmidhu fil fasli.
al-ustadzu amamal tilmizi wat tilmizu amamal ustazi al-ustadzu bainas sabburati wal maktabi as-sabburatu bainal ustazi wal haiti. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa di dalamnya terdapat harful jar dan harful zuruf. Contoh penggunaan harful jar yaitu yang pertama fi, kemudian ala juga. Dan selanjutnya ada harful zuruf yaitu fauqa, tahta, dan tahta. Pada contoh yang lain juga di sampingnya ada harful jar yaitu fi. Disusul berikutnya harful zuruf yaitu amama, baina. Dan itu sudah ditandai dengan tanda merah pada tulisannya. Fi ala, fauqa, tahta, fi, amama, baina. Semua sudah ditandai dengan tulisan yang berwarna merah. Lalu tulisan yang berwarna merah selanjutnya terletak pada ujung kalimat setelah huruf-huruf jar dan huruf zuruf tersebut. Lalu timbul pertanyaan, apa fungsi dari huruf zuruf dan harful jar ini? Fungsi dari harful jar dan harful zuruf ini adalah merubah harokat kalimat setelahnya menjadi harokat kasroh. Bisa Anda perhatikan setelah huruf fi, ala, fauqa, tahta, amama, dan baina semuanya mengalami perubahan, yaitu ditulis dengan huruf yang berwarna merah dengan harokat kasroh. Fi ditambah al-fasli, li harokatnya kasroh. Kemudian ala, al-maktabi, bi berharokat kasroh. Alal ardi berharokat kasroh. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Setelah huruf jar dan huruf zuruf semuanya mengalami perubahan, yakni berharokat kasroh. Jadi fungsi dari huruf jar dan harful zuruf ini yaitu merubah kalimat setelahnya berharokat kasroh. Berikutnya kita tampilkan kosakata baru pada pelajaran yang kelima ini. Kosakata barunya diantaranya yaitu ustadzun artinya guru, bi'run artinya sumur, tilmizun artinya murid, diwanun artinya kantor, ruznamatun kalender, sarirun tempat tidur, sundukun peti atau lemari, mikhaddatun bantal, minbarun mimbar, mindoratun meja, wisadatun bantal. Dari kosakata baru ini kita akan mencoba membuat penggunaan huruf jar dan huruful zuruf pada kalimat atau kosakata baru yang telah kita tampilkan ini. Kita akan mengambil kosakata ustadzun dan tilmizun. Simak cara pembentukannya berikut ini. Kata ustadzun kita tambahi alif lam di depannya menjadi al-ustadzu. Selanjutnya kita tambahi harful jar atau harful zuruf. Dan kali ini kita tambahi dengan contoh harful zuruf, yaitu amama yang berarti di depan. Kemudian kata selanjutnya kita ambil kata tilmizun. Setelah itu kita tambahi alif lam di depannya menjadi at-tilmizu. Dan ketika disambung dengan amama, setelah itu berubahlah harokat at-tilmizu
menjadi at-tilmidzi, maka menjadi amamat tilmidzi. Dan kalimat yang kita bentuk tadi menjadi al-ustadzu amamat tilmidzi. Ananda silahkan pelajari baik-baik dan pelajari cara membentuk kalimat yang lainnya. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.